Mari kita simak videonya. Diagram bencar atau biasa disebut scatter plot adalah suatu diagram yang menggambarkan data bivariat. Data bivariat memiliki dua variabel. Dari diagram ini, kita dapat melihat hubungan atau korelasi antara kedua variabel yang masing-masing telah memiliki nilai angka tertentu. Variabel dikelompokkan menjadi variabel bebas yang disebut juga variabel independen, disimbolkan dengan X, dan variabel terikat yang disebut juga variabel dependen, disimbolkan dengan Y. Variabel bebas biasanya menjadi sebab atau mempengaruhi adanya perubahan pada variabel terikat. Ini adalah contoh diagram bencar. Terdapat titik-titik yang menyebar pada bidang kartesius. Langkah-langkah menggambar diagram bencar secara manual adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan variabel bebas X dan variabel terikat Y pada data. Selanjutnya, membuat garis mendatar sebagai sumbu X dan garis tegak sebagai sumbu Y. Selanjutnya, menentukan skala di setiap sumbu yang memuat data terkecil sampai data terbesar. Langkah terakhir, meletakkan titik-titik pasangan X, Y sesuai koordinatnya. Langsung saja kita ke contoh data. Berikut adalah informasi dari 10 siswa mengenai durasi jam belajar mandiri di rumah dan nilai ujian matematika mereka. Misalnya ini, siswa yang bernama I belajar mandiri di rumah selama 5 jam dan memperoleh nilai ujian 100. Untuk menggambar diagram bencarnya, mula-mula kita harus menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Dalam hal ini, berdasarkan kemungkinan teoritis bahwa dengan belajar maka menyebabkan siswa bisa mengerjakan ujian dengan baik. Artinya, dugaan bahwa durasi jam belajar mempengaruhi nilai ujian. Dengan demikian, variabel bebas X adalah durasi jam belajar. Variabel terikat Y adalah nilai ujian. Langkah selanjutnya, membuat garis mendatar sebagai sumbu X dan garis tegak sebagai sumbu Y. Kemudian kita beri label durasi jam belajar pada sumbu X dan nilai ujian pada sumbu Y. Langkah selanjutnya, kita lihat pada variabel X. Data terkecilnya adalah 1 dan data terbesarnya adalah 6. Sehingga sumbu X harus memuat skala dari 1 sampai 6. Untuk variabel Y, data terkecilnya adalah 10 dan data terbesarnya adalah 100. Sehingga sumbu Y harus memuat skala dari 10 sampai 100. Sampai di sini bidang kartesius sudah jadi. Langkah terakhir, kita letakkan titik-titik pasangan X, Y sesuai koordinatnya. Misalnya ini. Siswa yang bernama G belajar mandiri di rumah selama 1 jam dan memperoleh nilai ujian 20, sehingga koordinatnya adalah 1,20. Nilai variabel X adalah 1 dan nilai variabel Y adalah 20, maka ini letak titiknya. Misalnya lagi, siswa yang bernama D belajar mandiri di rumah selama 6 jam dan memperoleh nilai ujian 90. Sehingga koordinatnya adalah 6,90. Nilai variabel X adalah 6 dan nilai variabel Y adalah 90. 90 terletak di tengah-tengah antara 80 dan 100. Maka ini letak titiknya. Setelah meletakkan semua titik-titik pasangan X, Y sesuai koordinatnya,